Shalom. Kita bersyukur jika kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena penyertaan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tahu Tuhan menyertai setiap kita. Hingga saat ini Tuhan mengundang kita kembali, boleh beribadah bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hendra yang akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan anggur dan roti untuk kita boleh bersama-sama beribadah dan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Mari bersama-sama saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita masuk dalam saat teduh. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita bisa beribadah kembali bersama-sama hari ini. Itu semua karena Allah kita yang begitu besar, Allah yang mulia dan berkuasa. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita, sehingga diberikannya kesempatan bagi kita untuk datang kepadanya. Mari kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan, sebab hikmat, kasih, dan Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah yang
sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, bahwa hikmat-Mu tidak pernah terselami. Engkau adalah Allah yang begitu berkuasa. Engkau berkuasa atas segala hal. Dan Engkau juga berkuasa atas diri kami. Tuhan, betapa hati kami mengucap syukur untuk kebesaran-Mu di dalam hidup kami. Kami melihat begitu ajaibnya perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Tuhan, saat ini kami bersama-sama datang kepadamu. Kami sangat menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami sesungguhnya adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan hukuman. Kami melakukan begitu banyak pelanggaran di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pengampunan dari Engkau, supaya kami boleh layak untuk menaikkan puji-pujian kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap keberadaan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita meresponi berita anugerah ini dengan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pemazmur berkata, "Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindungan." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau Allah menjadi kota benteng kita. Kita bisa berjalan dengan Dia dengan tidak ada rasa gentar, sebab Dia menopang kehidupan kita sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dia adalah kota bentengku, berjalan bersama Dia. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersama Dia, tak akan kami gentar. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentu ketika kita mengikut Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan, ada begitu banyak hal yang terkadang tidak kita mengerti. Kitab Roma berkata, "Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Banyak hal mungkin menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, khususnya ketika kita mengalami kesusahan, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan untuk kita. Kita bertanya, di mana Allah? Apakah Allah tetap mengasihi saya? Mengapa ini semua Tuhan izinkan terjadi? Namun biarlah ini menjadi
satu hal yang terus mengingatkan kita bahwa Allah selalu membimbing kehidupan kita. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom jemaat Pos Pelayanan Tebo, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang hidup, yang akan mengubah hati dan pikiran kami untuk boleh semakin kenal Tuhan. Dan kami juga menyadari bagaimana kami bersikap di dalam menghadapi segala persoalan di dalam hidup kami. Berkatilah untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama membaca dari kitab Ayub pasal 30 ayat 26 sampai 27 dan dilanjutkan Ayub 42 ayat 5 sampai ayat 6.
Ayub pasal 30 ayat 26 sampai 27, saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dan kita lanjutkan pasal 42 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkaraku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar dan melakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada tanggal 9 Desember 1982 terjadi suatu peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita kulit putih berusia 30 tahun. Dan dituduh terhadap seorang pemuda kulit hitam, dituduh melakukannya. Pemuda ini pada waktu itu usia 22 tahun dan dituduh melakukan pemerkosaan dan pembunuhan tersebut. Dan walaupun ada 3 kesaksian yang menyatakan bahwa pemuda ini sedang berada di rumah ketika peristiwa itu berlangsung, tetapi apa daya dia tidak bisa memiliki dana untuk melawan hukum tersebut dan akhirnya dia dijatuhi hukuman 80 tahun penjara alias seumur hidup dan dimasukkan ke penjara suatu negara bagian di Amerika Serikat yaitu Angola. Dan dimasukkan ke penjara yang terkenal sangat sadis. Dan dia di sana dihukum seumur hidup atau 80 tahun penjara. Namun setelah 37 tahun penjara, yaitu pada dia berusia 59 tahun, dia dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Siapakah dia, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia adalah Archie Williams, seorang kontestan American Got Talent yang pada tahun 2020 ini. Dan dia sudah masuk ke semifinalis. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Archie Williams kalau kita flashback melihat pada ketika dia berusia 22 tahun, dia mengalami suatu ketidakadilan di dalam hidupnya. Dia mengalami suatu tuduhan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Dia tidak bisa melawan hukum dan pada akhirnya dia dipenjara selama 37 tahun sebelum akhirnya dia dibebaskan karena lewat penyelidikan lebih lanjut dinyatakan tidak bersalah. 37 tahun waktu terbuang, tetapi dia tetap menjalani hukuman tersebut. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bayangkan dia ketika masa muda begitu betapa ketidakadilan dan mungkin dia berteriak di manakah keadilan Allah itu di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, teriakan tentang ketidakadilan yang dialami ternyata ribuan tahun yang lalu perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan diperlakukan tidak adil juga dialami tokoh Alkitab yaitu Ayub. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ayub adalah seorang yang dicatat di awal Alkitab. Ayub seorang yang saleh, yang mengikut, yang setia kepada Tuhan, rajin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Namun suatu kali dalam satu hari, maka semua harta milik dan anak-anaknya hilang. Dimulai dari 500 pasang lembu dan sapi, kemudian 500 pasang keledai betina dirampas orang Sheba. Kemudian dilanjutkan berita bahwa 7.000 kambing domba. Kemudian beserta penjaganya itu disambar api dari langit sehingga mati semua. Kemudian ada 3.000 ekor unta dirampas orang Kasdim. Kemudian 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan pun mati akibat rumah itu diterjang oleh angin ribut dan sehingga rumah itu roboh dan menimpa semua anak-anak Ayub. Inilah satu hari maka semua harta miliknya lenyap. Belum lagi ditambah dengan istri Ayub kemudian meminta kepada Ayub, kutukilah Allahmu terhadap semua apa yang engkau alami. Walaupun Ayub bertahan,
Ayub bertahan dan mengatakan kita mau menerima yang baik, bagaimana mungkin kita tidak menerima yang buruk dari Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub berusaha menerima peristiwa ini. Tetapi waktu terus berjalan dan Ayub mulai bertanya kepada Tuhan. Ayub mulai komplain dengan Tuhan. Mengapa semua ini dia alami? Dan lebih baik dia ini tidak dilahirkan di dalam dunia ini daripada dia mengalami semuanya ini. Bahkan Ayub mempertanyakan keadilan Allah. Di manakah keadilan Allah terhadap apa semua yang dia miliki? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, maka terkadang kita pun bisa mengalami seperti Ayub. Mungkin kasusnya berbeda, mungkin derajatnya berbeda. Kita mengalami yang namanya kekecewaan dalam hidup ini, mungkin terhadap kesehatan kita, mungkin terhadap keluarga kita yang boleh dikatakan menjadi berantakan, atau kita menjadi kecewa dengan pekerjaan kita yang hilang di masa pandemi ini. Mungkin kekecewaan tersebut membuat kita putus asa dan kita mulai bertanya kepada Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah keadilan Allah di dalam hidupku ini? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kekecewaan itu suatu hal yang umumnya setiap orang pernah mengalaminya juga? Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi permasalahan ketidakadilan di dalam hidup ini? Dan kita akan belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub yang bertanya di manakah keadilan Allah, dan kita belajar bagaimana agar kita tidak mudah mempertanyakan di manakah keadilan Allah. Kalau orang pada umumnya gampang sekali mempertanyakan di mana keadilan Allah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita belajar untuk tidak mudah mengatakan di manakah keadilan Allah. Kita akan belajar dari pengalaman dari Ayub ini. Kita akan belajar dua hal, bagaimana agar kita tidak mudah mempertanyakan keadilan Allah. Ayub sudah mengalami penderitaan yang luar biasa, dan Ayub mempertanyakan keadilan Allah. Tetapi akhirnya Allah menjawab Ayub, dan Ayub akhirnya menyadari bahwa sikap dia itu keliru. Dan kita yang pada saat ini hidup pada zaman ini, mari kita belajar untuk tidak mudah mempertanyakan di manakah keadilan Allah. Kita akan belajar dua hal, yaitu yang pertama yaitu caranya adalah kita tidak cepat kecewa, melainkan sadar diri di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah tidak cepat kecewa, tetapi sadar diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kecewa merupakan bagian emosi dari manusia yang normal. Siapa sih yang tidak pernah kecewa? Tentu mungkin kita pernah kecewa. Tetapi mari sekali lagi kita mencoba melihat tentang hal ini. Kalau kita berbuat jahat dan akhirnya kita mendapatkan penderitaan, mungkin orang kita mengatakan ini wajar, itu hukuman yang dialaminya. Tapi kalau kita berbuat baik dan diberkati Tuhan, itu kita mengatakan seharusnya atau menjadi upahnya. Tetapi kalau kita buat jahat, tapi kita juga merasa diberkati oleh Tuhan, ini jadi aneh kelihatannya. Kalau umpamanya kita berbuat baik, tetapi kita juga menderita, sudah berbuat baik tapi tetap menderita, kita merasa bahwa ini nggak masuk di akal, dan kita bisa menjadi kecewa banget. Jadi istilahnya sangat kecewa karena kita sudah berbuat baik tetapi juga masih menderita. Kita sudah berusaha untuk taat kepada Tuhan tapi tetap juga menderita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, cara pikir manusia memang demikian. Tetapi melalui kisah hidup Ayub ini kita belajar bahwa orang yang setia kepada Tuhan, yang rajin berbuat baik, belum tentu tidak akan menghadapi penderitaan. Dan seperti yang dialami oleh Ayub, Ayub mengalami hal yang mengecewakan di dalam hidupnya karena semua yang sudah dia dilakukannya, diupayakannya. Ayub menjaga dirinya untuk bagaimana di hadapan Tuhan, menjaga hidup anak-anaknya, sehingga setiap kali sudah pesta maka Ayub mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Tetapi akhirnya Ayub mengalami penderitaan demikian. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam kekecewaan Ayub tersebut, di dalam kesedihan putus asa Ayub tersebut, maka Allah menjawab Ayub. Maka Allah menjawab Ayub. Setelah sekian lama seakan-akan Allah diam.
Setelah sekian lama 3 sahabatnya mencoba membela Allah dengan menyalahkan Ayub. Ayub mencoba bertahan dengan mengatakan dia tidak benar, dia benar adanya, dan dia mempertanyakan keadilan Allah. Kemudian waktunya tiba, Allah menjawab Ayub. Allah mengajukan berbagai pertanyaan kepada Ayub. Salah satunya, di manakah engkau ketika aku menciptakan bumi? Di manakah engkau? Dan Ayub tidak bisa menjawab. Kemudian setelah Allah menyampaikan berbagai macam pertanyaan kepada Ayub, maka akhirnya Ayub terduduk, dan Ayub kemudian berkata dalam Ayub 42 ayat 6, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau dalam tata cara peradilan Bapak Ibu sekalian, orang yang menuntut pihak yang berlaku tidak adil, maka Ayub juga mempertanyakan keadilan Tuhan. Dan kalau ayat 42 ayat 6 itu Ayub mencabut perkataannya dan menyesal dalam debu dan abu, maka Ayub akhirnya menarik tuntutannya, menarik komplain dia kepada Tuhan, dan dia sangat menyesal. Dan dia menyesal telah mengucapkan semua hal-hal tersebut, karena Ayub menyadari bahwa dia sangat terbatas di dalam memahami Allah, di dalam memahami maksud dan tujuan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang penting kita pelajari dari kisah Ayub ini agar kita tidak cepat-cepat menjadi kecewa bahkan menuduh Allah tidak adil di dalam hidup kita. Dan kita belajar bahwa sebenarnya ini berbicara tentang kalau kita mempertanyakan keadilan Allah, maka sebenarnya apakah kita mengenal siapakah Allah sebenarnya? Karena kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, akhirnya kita tidak mengenal diri kita di hadapan Allah, tidak kenal diri bagaimana seharusnya sikap kita. Siapakah kita pada akhirnya bisa mempertanyakan keadilan Allah? Siapakah kita manusia yang bisa meragukan keadilan Allah? Dan sebagaimana Pendeta Ramiati sering mengajarkan kepada kita bahwa kenal Allah maka kita kenal diri, kenal diri maka kita akan tahu diri. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita penting belajar bahwa kita kenallah Allah sehingga kita tahu diri bagaimana kita harus bersikap di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 11 ayat 6, Yesus pernah berkata kepada Yohanes Pembaptis, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Rasul Yohanes di dalam pengenalan dia akan Yesus, dia tahu bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa dunia ini. Tetapi dalam perjalanan iman Yohanes, maka Yohanes timbul keraguan dalam hatinya. Kemudian Yohanes mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias yang kami tunggu, ataukah haruskah aku menunggu yang lain? Di sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Yohanes mulai ragu dengan apa yang dialaminya ini, apakah dia masih menunggu Yesus sebagai Mesias. Dan kemudian Yesus kemudian mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini firman Tuhan mengatakan kita sebagai murid-murid Yesus, jangan pernah kita kecewa terhadap Yesus. Kalau kita kecewa terhadap Yesus berarti kita tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita kenal, maka kita akan kenal diri kita, dan akhirnya kita tahu bagaimana kita harus bersikap kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang pertama, bagaimana caranya agar kita tidak mudah mempertanyakan di manakah keadilan Allah. Dan yang kedua kita akan belajar yaitu bagaimana agar kita tidak mudah mempertanyakan di manakah keadilan Allah, yaitu jangan fokus pada penderitaan, tetapi fokuslah kepada Allah dan maksudnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan yang kita alami, kalau kita pikir-pikir, begitu menarik diri kita, menarik perhatian kita, sehingga kita terfokus kepada penderitaan itu. Dan kita terfokus untuk cepat-cepat keluar dari penderitaan itu. Kita tidak lagi menyadari bahwa ada Allah yang mengamati kita ketika menghadapi penderitaan tersebut. Bahkan kita luput untuk memandang bahwa sebenarnya ada maksud Allah ketika mengizinkan penderitaan itu dialami. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya kalau kita mengalami penderitaan, banyak respon kita
Terkadang kita bisa menyalahkan diri kita sendiri, kadang kita bisa menyalahkan orang lain, terkadang kita bisa menyalahkan kondisi dunia yang dikutuk saat ini, ataupun kita bisa menyalahkan Tuhan yang berlaku tidak adil. Tentu sikap ini bersumber dari fokus kepada penderitaan yang dialami. Dan kita bisa melihat bagaimana Ayub pun terfokus kepada penderitaan yang dialaminya. Ayat 27 dan 28 pada Ayub 30 berkata demikian. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraanku telah melanda diriku. Dengan sedih dan dengan tidak terhibur aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaat sambil berteriak minta tolong. Dia fokus pada penderitaan yang dialami dia. Kemudian dia fokus bagaimana dia cepat bisa keluar dari penderitaan ini. Dia berusaha mencari pertolongan tetapi dia tidak mendapatkannya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang dialami oleh Ayub. Tetapi ketika Allah menemui Ayub, Ayub akhirnya menyadari siapakah dirinya. Ayub akhirnya menyadari bahwa lewat semua peristiwa penderitaan yang dialaminya, akhirnya Ayub bisa mengenal akan Allah secara pribadi. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi lewat penderitaan ini akhirnya Ayub menyadari bahwa selama ini dia mengenal Allah dari kata orang. Selama ini dia mengenal Allah dari kata si A, si B, si C. Tetapi lewat penderitaan yang dialaminya ini akhirnya Ayub dengan relasi pribadi mengenal Sang Allah di dalam hidupnya lewat peristiwa penderitaan ini. Sebab Ayub mengatakan dengan mataku sendiri memandang engkau. Artinya Ayub mengenal secara pribadi tentang siapakah Allah di dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidakadilan yang kita alami tidaklah bertujuan untuk menyengsarakan kita semata, tetapi ada tujuan mulia di balik penderitaan tersebut. Dan Allah pasti mempunyai tujuan lewat peristiwa yang diizinkan terjadi pada kita. Yesus Kristus juga telah memberikan satu teladan yang sangat indah di atas kayu salib. Ketika Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, Yesus sangat menderita. Kemudian perkataan dia bukanlah perkataan sedih atau perkataan kecewa terhadap apa yang dialaminya, tetapi perkataan-perkataan yang penuh pengharapan yang bisa dia bagikan kepada kita semua. Kata yang pertama yaitu, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Yesus dia tidak terfokus terhadap penderitaan yang dialami, tapi dia fokus kepada misi dia di atas kayu salib, yaitu mengampuni manusia lewat darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah dengan kita semua? Ketika kita merasa ketidakadilan menimpa kita merasa menderita, jangan fokus terus-menerus kepada penderitaan yang terjadi. Jangan fokus terhadap bagaimana solusinya kita mengupayakan dengan daya upaya kita sendiri. Tetapi kita boleh kembali mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Kita fokus kepada Allah dan kita mencari tahu apa maksud di balik semua yang kita alami ini. Kita mohon hikmat Tuhan sehingga kita mengerti apa yang kita alami. Bagaimana agar kita tidak mudah mempertanyakan di manakah keadilan Allah? Maka yang pertama, tidak cepat kecewa dalam hidup ini, tetapi sadar diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan fokus kepada penderitaan, tetapi fokuslah kepada Allah dan maksudnya. Dan sebagai penutup, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Bagian kita tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan mengubah semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali dari kisah Ayub. Bagaimana agar kami tidak mudah kecewa di dalam hidup ini. Tidak mudah mempertanyakan di manakah keadilan Allah. Tetapi biarlah kami terus menyadari siapakah diri kami di hadapan Tuhan. Kami terus menyadari bahwa Tuhanlah
yang berkaya, ada maksud dan tujuan di balik semua ketidakadilan atau penderitaan yang kami alami. Berikan kepada kami hati iman yang boleh terus mengasihi Tuhan, dan pada akhirnya kami menyadari dan melihat apa maksud Tuhan di balik yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian, sekarang kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Mari kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Kita boleh mempersiapkan hati kita dengan menaikkan sebuah pujian di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota tampaklah salibnya, tanda hina dan derita. Yesus anak Allah, besarlah kasih-Nya, rela mati bagi manusia. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Pada salib itu tergantung Tuhanku, curahkan darah yang kudus. Pada salib itu tumpuan harapku yang menghapus semua dosaku. Maka ku tinggikan salibnya, sampai ku berjumpa dengannya. Ku mau tanggung salib yang hina, kan diganti mahkota mulia. Dasar firman Tuhan kita mengikuti sakramen perjamuan kudus terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari jemaat, kita boleh memeriksa hati kita. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, untuk boleh kita didapati layak untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Silakan mengambil waktu hening, tenang, kita mengoreksi diri kita
Dan di dalam hati kita, kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan untuk boleh siap mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang telah Engkau tebus di atas kayu salib. Namun kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami terkadang masih jatuh di dalam dosa. Bahkan dosa yang sama yang terulang di dalam diri kami ya Tuhan. Ampuni kami sekali lagi ya Tuhan. Dan biarlah melalui sakramen perjamuan kudus ini, kami sekali lagi diingatkan oleh karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Kami boleh diingatkan sekali lagi bahwa ketika kami telah ditebus, itu artinya bahwa kami harus hidup bagi Tuhan, memperhatikan hidup kami baik-baik, memperhatikan jalan hidup kami, agar kami menjalani di jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah sakramen perjamuan kudus ini boleh menjadi ingatan akan anugerah yang besar yang telah kami terima. Dan itu artinya kami hidup dengan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, sakramen perjamuan kudus ditujukan kepada setiap Bapak Ibu, Saudara yang telah dibaptis maupun disidi dewasa. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis maupun disidi dewasa, diminta untuk tidak dapat mengikutinya. Ikutilah kelas katekisasi dan setelah itu dibaptis atau disidi, barulah Bapak Ibu dapat mengikutinya. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur yang telah kita jemaat sekalian, pada malam Tuhan Yesus diserahkan. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Yesus mengangkat cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Bagi jemaat sekalian, kita mengambil roti yang telah dipersiapkan, kita mengangkat roti kita dan kita berdoa sebelum kita memakan roti perjamuan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang kami alami ketika Tuhan mati di atas kayu salib, ketika tubuh yang terkoyak bagi kami. Itu semua menyatakan akan kasih Tuhan yang begitu mulia, yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan biarlah roti perjamuan yang akan kami makan, yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah, biarlah ini mengingatkan kami akan anugerah yang telah kami terima, mengingatkan kami agar kami menggunakan tubuh kami, semua anggota tubuh kami, hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Mari jemaat kita menerimanya. Mari kita mengangkat cawan perjamuan ataupun minumannya yang telah kita persiapkan dan kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati untuk anggur yang kita minum ini, untuk air teh yang kita minum ini, untuk menjadi ingatan yang kuat akan darah Kristus yang telah tercurah bagi kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah cawan perjamuan yang kami pegang ini, yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, darah yang sangat mulia, yang begitu bernilai, yang telah menebus kami. Biarlah ingatan akan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib ini juga boleh mengingatkan kami bahwa ada pribadi yang telah mati bagi kami. Oleh karena itu kami hidup bukan lagi untuk diri kami,
tetapi seharusnya kami hidup bagi Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam kelemahan kami. Tolong kami di dalam keterbatasan kami. Biarlah kami terus belajar untuk hidup bagi Tuhan. Kami terus belajar mengarahkan seluruh aktivitas kami terfokus kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyucikan kami semuanya. Dan Tuhan memampukan kami untuk boleh hidup seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan untuk ingatan akan darah yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat kita menerimanya. Sekali lagi kita masuk di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk sakramen perjamuan kudus yang boleh kami ikuti pagi hari ini. Sakramen perjamuan kudus yang juga mengingatkan kami tentang suatu pengharapan yang mulia nantinya dalam kerajaan surga. Bahwa ketika kami dikumpulkan bersama-sama dengan umat pilihan nantinya di dalam perjamuan anak domba yang begitu mulia yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Biarlah iman pengharapan ini akan memampukan kami menghadapi segala macam tantangan dalam hidup ini. Khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Biarlah iman yang kami miliki semakin diteguhkan, berharap dan senantiasa percaya kepada penyertaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dan yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersama-sama datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kami untuk kasih dan kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing, dan kami juga boleh memuji-muji Tuhan dan juga boleh mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, kami mengaku dengan situasi yang sulit pada saat ini, ada banyak hal yang tidak kami mengerti dalam hidup kami tentang Engkau. Namun kami bersyukur karena firman-Mu memberikan janji yang sangat indah, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, sesuatu yang tidak nyaman bagi kami tetap melihat kebaikan Tuhan dan kami tetap percaya kepada Tuhan dan semakin mengandalkan Tuhan. Biarlah keadaan yang sulit ini boleh membawa kami untuk merendahkan diri
di hadapan-Mu ya Tuhan, sebagaimana janji-Mu bahwa ketika kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, ketika kami meninggalkan jalan-jalan kami yang jahat dan mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami, maka Engkau mendengar kami dari sorga, Engkau mengampuni dan Engkau memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama menyerahkan jemaat-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan terus bekerja, memberikan kesehatan kepada kami. Engkau memberikan pertolongan-pertolongan yang dibutuhkan, baik untuk kehidupan, kebutuhan sehari-hari, demikian juga untuk anak-anak yang sekolah. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat, kemampuan dan semangat untuk menjalani hari-hari dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami terus berdoa untuk ibadah-ibadah yang dilakukan secara online. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus bekerja, sehingga jemaat-Mu boleh menikmati dan merasakan kehadiran Tuhan, sekalipun ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan kami terus berdoa ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah yang ada. Demikian juga untuk anak-anak-Mu yang melayani, baik yang sebagai WL, sebagai singer, bahkan juga yang memainkan musik, bahkan juga anak-anak-Mu yang melayani sebagai tim multimedia. Tuhan memberikan hikmat, kesabaran, kuasa dan urapan, dan biarlah semua pelayanan yang dilakukan boleh dilakukan dengan hati kami yang tertuju kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami berdoa biarlah melalui ibadah-ibadah online yang diselenggarakan justru bisa menjangkau banyak orang, boleh mendengarkan firman Tuhan, banyak orang boleh dikuatkan, bahkan tidak ada yang mustahil. Ada banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kami rindukan, Tuhan bekerja dalam situasi seperti sekarang ini. Bapa, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk berbagai usaha pemerintah kami untuk mengurangi bahkan juga menghentikan penyebaran COVID, baik usaha untuk menemukan vaksin untuk virus corona ini. Tuhan juga yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan memberkati, sehingga pada saatnya nanti vaksin tersebut yang kami rindukan itu bisa ditemukan dan bisa digunakan, sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa dihentikan ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk kerjasama dari masyarakat yang ada di negara kami untuk bisa taat pada aturan yang ada, untuk mentaati protokol kesehatan. Biarlah Tuhan yang akan bekerja. Anak-anak-Mu, orang-orang yang mengalami sakit, biarlah Tuhan yang akan menjamah dan Tuhan memberikan kesembuhan. Demikian juga para medis yang menangani, Tuhan juga memberikan hikmat agar mereka boleh memberikan perawatan yang terbaik. Dan dalam pada itu Tuhan juga menjaga mereka untuk tetap sehat, sehingga mereka boleh melayani dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya virus corona ini boleh segera berlalu dan negara kami boleh mengalami kelegaan, sehingga segala aktivitas itu bisa berjalan secara normal seperti sedia kala. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami tetap menunggu akan waktu Tuhan yang mengerjakan di dalam semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah yang sabar, Allah yang siap mendengarkan keluh kesah kami, dan Allah yang senantiasa menopang dan menguatkan kami, bahkan juga Allah yang menjawab doa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, permohonan dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat sekalian, saya undang kita untuk berdiri, kita naikkan pujian doksologi untuk menutup ibadah kita pagi hari ini.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, arahkanlah mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jika Bapak Ibu ingin mendukung pelayanan di gereja kita, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan tersebut melalui kantong yang sudah disiapkan oleh pengurus pos pelayanan Tebo. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memasukkan persembahan tersebut dengan memasukkan melalui rekening atas nama pengurus pos pelayanan Tebo, yaitu Bapak Didik Sugeng. Demikian yang perlu kami sampaikan, dan atas dukungan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Ibadah telah usai. Kita bersyukur kita boleh mengalami berkat dari Tuhan melalui pujian dan firman yang boleh kita dengarkan. Juga sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan kita kembali akan kasih Allah. Kami mengundang Bapak Saudara untuk boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami pada minggu depan yang akan dilayani oleh Evangelis Matius Siswanto. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.